akan kembali kajian tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam minggu yang lalu kita mengakhiri pengajian kita para jemaah dengan cerita seorang pemuda di masa tabi'in yang ketika melakukan tawaf beliau bukan membaca tasbih, tahlil, tapi membaca salawat. Nah, malam ini kita lanjutkan. Waruya an Amru bin Dinar an Abi Ja'far anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Amr bin Dinar daripada Abi Ja'far bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya." Siapa saja yang lupa berselawat untukku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh ia telah tersalah dari jalan surga. Nah, jadi kata Nabi para jemaah, ketika kita lupa membaca salawat kepada Nabi, artinya dalam kehidupan kita jarang sekali kita berselawat kepada Nabi. Kadang kita lebih fokus kepada ibadah-ibadah yang lain, tapi menganggap remeh selawat kepada Nabi, sehingga sangat jarang kita membaca selawat Nabi. Nah, ketika itu terjadi, maka berarti kita telah tersalah. Artinya kita telah jauh daripada jalan menuju surga. Nah, kenapa demikian para jemaah? Karena ketika kita berselawat kepada Nabi, memperbanyak berselawat kepada Nabi, itu adalah bentuk daripada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan, karena dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia memperbanyak menyebut sesuatu tersebut. Nah, ketika kita mencintai Nabi Muhammad, maka banyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membawa kita kepada mentaati beliau. Kalau dalam hati sudah tumbuh rasa cinta kepada Nabi, maka akan membuat kita taat kepada beliau, taat kepada syariat yang beliau bawa. Nah, taat kepada Nabi Muhammad berarti kita telah taat kepada Allah, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa saja yang taat terhadap Rasul, maka dia taat kepada Allah. Jadi jalan taat kepada Allah salah satunya adalah taat kepada Rasul. Sedangkan ketaatan kepada Rasul itu akan sempurna apabila kita memiliki rasa cinta kepada Rasul. Sebagai bentuk cinta kepada Rasul, kita banyak berselawat kepada beliau para jemaah. Ketika dengan itu membawa kita kepada taat kepada Allah, maka juga akan menyampaikan kita kepada cinta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan olehmu hai Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita taat kepada Nabi Muhammad, yang akan kita dapatkan dua. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita.
Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Maka disinilah penting kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita lupa berselawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita lupa jalan menuju surga. Wa an Abi Buraidah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abi Buraidah, dari ayah beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, arba'um minal jufa. Ada 4 perkara itu termasuk hal yang sia-sia, kata Rasulullah. Yang pertama, ayyabular rajulu wa huwa qa'im. Seorang laki-laki kencing dalam keadaan berdiri. Itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena secara umum kencing dalam keadaan berdiri itu tidak menghindarkan orang yang kencing daripada percikan najis kencing itu sendiri. Dan kencingnya tidak tuntas, tidak habis. Sehingga walaupun dia beristinja, yang pertama karena tidak menghindarkan dari percikan kencing, mungkin ada bahagian tubuhnya atau kainnya, celananya yang terkena kencing, tidak dicuci. Kemudian kencingnya tidak tuntas, setelah dia istinja mungkin nanti akan ada tetesan kencing yang akan keluar kembali. Maka ketika kita kencing seperti itu akan membuat sia-sia ibadah yang kita lakukan setelahnya, semua sia-sia. Yang kedua, ayyamassaha jabhatahu qabla ayyafragha minas salah, yaitu seseorang yang menyapu dahinya, disapu dahi sebelum ia selesai melakukan salat. Ini juga sia-sia. Menyapu dahi sebelum selesai melakukan salat. Ini kaitannya dengan wudu para jemaah. Ketika kita berwudu, makruh mengeringkan air bekas wudu yang ada di anggota kita dengan menyapu. Maka ketika seseorang menyapu, menglap air bekas wudu tadi yang ada di wajahnya, maka dia telah melakukan hal yang sia-sia, mengurangi pahala dari wudu itu sendiri. Di mana setiap tetesan air wudu yang jatuh ke bumi akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya satu orang malaikat, yang malaikat itu ditugaskan oleh Allah beristighfar, memohon ampun terhadap dosa orang itu sampai hari kiamat. Bayangkan para jemaah, katalah beli kita nyoi kahana lirheun bumi yang seharusnya kemudian menetes ke bumi lalu Allah ciptakan malaikat, sekarang sudah tidak lagi terjadi. Hana lirheun bumi, hana kepegot di malaikat, li Allah ngon iudu udanyo. Hana li yang lake ampun dosa itu minimal. Itu sia-sia. Yang ketiga, wa ayasma'an nida. Seseorang yang mendengar adzan, fala yashhadu mithla ma yashhadul muadzin, tapi dia tidak membaca seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Dia mendengar adzan Allahu akbar, Allahu akbar, tapi dia tidak mengikuti membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Mendengar hanya sepintas lalu, tidak benar-benar memperhatikan, kemudian menjawab apa yang dibaca oleh muadzin tersebut. Dia tidak tahu bahwa di sana ada pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa an adzkura indahu. Ketika aku disebutkan di sisinya, fala yusalli alayya, maka dia tidak berselawat kepadaku. Ini juga hal yang sia-sia, kata Rasulullah.
Kita mendengar orang berselawat kepada Rasulullah, tapi kita duduk anteng, diam saja, tidak mau membaca salawat kepada Rasulullah. Kita mendengar nama Rasulullah disebutkan, tapi kita tidak mau membaca salawat kepada Rasulullah. Ini juga hal yang sia-sia. Seharusnya banyak nilai pahala yang kita dapatkan, tapi tidak. Bahkan dalam hadis yang sudah kita bacakan malam yang lalu, didoakan oleh Jibril orang seperti itu agar dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Sallu alayya." Salawat untukku itu adalah zakat bagi kalian. Kata Rasulullah, salawat yang kita ucapkan untuk beliau itu zakat bagi kita. Artinya membersihkan dosa-dosa kita. Dapat membersihkan dosa-dosa kita. Was'alullaha lil wasilah. Dan mintalah, kata Rasulullah, kepada Allah untukku wasilah. Jadi seringlah kita meminta agar Allah memberikan kepada Rasulullah al-wasilah. Nah, itu ada pada doa setelah adzan. Wa ba'athu maqamam mahmudan allati wa'adtah. Apa doanya? Pokoknya ada wasilah. Berikan kepadanya al-wasilah. Qalu, ketika para sahabat mendengar Rasulullah menganjurkan mereka untuk meminta kepada Allah agar Rasulullah diberikan wasilah, mereka bertanya, "Wa mal wasilah ya Rasulullah?" Apa itu wasilah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid. Wasilah itu adalah derajat yang paling tinggi dalam surga, yang tidak bisa dicapai kecuali oleh hanya satu orang saja, kata Rasulullah. Wa ana arju ayyakuna huwa ana. Dan saya sangat mengharapkan, kata Rasulullah, bahwa satu orang itu adalah saya. Rupanya wasilah yang dimaksud oleh Rasulullah bukan wasilah yang arti secara bahasa perantara, bukan. Tapi wasilah yang dimaksud oleh Rasulullah adalah satu kedudukan tertinggi dalam surga, yang kedudukan itu hanya didapati oleh satu orang saja dari seluruh penduduk surga. Satu orang saja yang bisa sampai ke situ. Dan Rasulullah mengharap agar satu orang itu adalah beliau. Maka beliau meminta kita, was'alullaha lil wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Al-faqih, semoga Allah merahmati beliau berkata, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam zakatul lakum. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna salata alayya zakatul lakum. Sesungguhnya salawat kalian untukku adalah zakat bagi kalian. Apa maknanya? Yakni taharatul lakum wa maghfiratu dzunubikum. Yaitu yang dimaksud dengan zakat adalah pembersih bagi kalian dan maghfirah, ampunan dosa bagi kalian. Nah, jadi selawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad para jamaah menjadi alat pembersih kita, menjadi pengampunan dosa bagi kita.
Jadi ketika kita membaca salawat, itu sama juga dengan kita telah membaca istighfar. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, yang sama tika lagi kata baca astaghfirullah. Kegunaannya, ya, bukan artinya, kegunaannya. Karena salawat juga berguna menjadikan maghfirah li dunubikum, ampunan bagi dosa-dosa kalian. Falau lam yakun lis-salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thawaba siwa annahu yurja bidzalika syafa'ah lakana al-wajibu 'alal 'aqil ay alla yaghfira anha. Maka seandainya tidak terdapat pada salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pahala selain diharapkan dengan berselawat itu kita mendapatkan syafaat. Jadi kalau seandainya dalam selawat tidak ada pahala apa-apa, tidak ada pahala apa-apa, cuma yang ada kita mengharapkan nanti di hari akhir Nabi Muhammad memberikan untuk kita syafaat, lain tidak ada. Maka kalau begitu para jamaah, hendaknya lakanal wajib, sungguh menjadi wajib untuk orang yang berakal alla yaghfira anha, bahwa dia tidak lalai daripada berselawat. Tehana lain pahala melawat, cuma yang namanya dalam selawat merupakan syafaat tagai bak Nabi Muhammad lain hana. Sungguh itu saja sudah cukup untuk membuat kita tidak pernah lalai daripada berselawat. Kenapa para jemaah? Karena nanti di hari akhir semua orang butuh syafaat. Syafaat itu artinya bantuan, butuh bantuan semua kita. Tidak ada yang bisa mengandalkan amalnya. Jangankan kita para hamba Allah yang biasa ini, para nabi sendiri mengharapkan bantuan nanti di hari akhir. Nah, di antaranya cerita di mana Rasulullah menceritakan, ya, dalam sebuah hadis tentang keadaan mahsyar. Ketika umat manusia sudah dikumpulkan oleh Allah di mahsyar nanti, mahsyar itu tempat berkumpul kita. Ketika itu kita berkumpul untuk menunggu ketentuan Allah. Siapa yang Allah akan masukkan ke dalam surga, siapa yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ternyata setelah manusia berkumpul di mahsyar para jemaah, dalam satu riwayat hadis 40 tahun lamanya. Tapi tidak dimaksud apakah 40 tahun itu menurut hitungan dunia atau menurut hitungan akhirat. 40 tahun lamanya Allah tidak menentukan apa-apa, sehingga terombang-ambing manusia di mahsyar. Hana keputusan apapun. Terombang-ambing di mahsyar dalam keadaan yang sangat panas, sehingga semua orang ingin mencari bantuan agar meminta kepada Allah agar Allah cepat memberikan keputusan, sekalipun dilemparkan ke dalam neraka, pokoknya jangan lagi di mahsyar. Maka manusia di saat itu mencari Nabi Adam pertama, minta bantu kepada Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Nuh juga tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Ibrahim tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Musa tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Isa tidak bisa membantu. Yang bisa membantu hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Beliau bersujud meminta kepada Allah agar Allah cepat memutuskan hukuman untuk semua manusia di saat itu. Baru Allah tegakkan hukuman peradilan Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Jadi semua kita butuh kepada syafaat. Terlebih-lebih para pelaku dosa besar.
di antara kita yang ketika mati belum sempat bertaubat daripada dosa besar itu. Dosa besar sangat banyak para jemaah. Meninggalkan salat itu dosa besar, meninggalkan zakat itu dosa besar, meninggalkan puasa itu dosa besar. Banyak sekali dosa-dosa besar. Ketika kita sudah melakukan dosa besar tapi kita belum bertaubat sehingga kita meninggal, maka pasti kita masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad akan mencari kita umatnya nanti untuk mengeluarkan kita dalam neraka. Inilah yang kita harapkan ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak ada nilai apapun selain itu, cukuplah itu membuat kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fakaifa wa fiha maghfiratud dzunub wa fiha salatu minallahi taala. Apalagi di sana, yaitu dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat maghfirah, ampunan untuk dosa-dosa, dan juga terdapat salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan berselawat kepada kita, para jemaah. Apa buktinya? Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah." Siapapun yang berselawat untukku satu kali saja, sallallahu alaihi asyara salawat, niscaya Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah berselawat kepada kita. Artinya lebih dari sekedar mendapatkan syafaat, tapi diampuni dosa kita dan juga mendapatkan salawat dari Allah. Dengan bukti hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Satu kali kita berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, 10 kali Allah berselawat kepada kita. Apa makna salawat Allah kepada kita? Para ulama mengatakan, satu kali salawat Allah itu bermakna 3. Makna yang pertama, Allah berikan taufik kepada kita kepada jalan ketaatan. Makna Allah berselawat kepada kita, Allah berikan kita taufik kepada jalan taat. Jadi dalam kehidupan ini, ketika kita banyak berselawat, kita akan terdorong kepada jalan taat. Ruh tak puput taat, menyala tak selawat, terhindar dari maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, makna salawat Allah kepada kita, Allah akan menjauhkan kita dari maksiat. Dijauhkan dari maksiat. Dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Yang ketiga, maknanya diampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi satu salawat Allah untuk kita bermakna 3 tadi. Diberikan taufik kita kepada jalan taat, dijauhkan kita dari maksiat, dan diampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Apalagi banyak salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Nah, wa idza aradta an ta'rifa anna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sairil ibadat, fandur wa tafakkur fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu ingin mengetahui bahwa salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama daripada segala bentuk ibadat yang lain, maka tolong kamu perhatikan baik-baik, berpikirlah kamu terhadap firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuknya dan sampaikanlah salam dengan sebenar-benarnya salam. Coba kita pikirkan, kita renungi ayat itu para jamaah. Nah, fa fi sairil ibadah, pada ibadat-ibadat yang lain selain salawat, amarallahu ta'ala ibadahu biha. Allah memerintahkan kita para hambanya untuk melakukannya. Wa amma salah, adapun salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad salla alaihi binafsihi awalan, maka Allah yang pertama sekali berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu wa amara malaikatahu bisalati alaih, lalu Allah perintahkan para malaikatnya untuk berselawat terhadap Nabi. Thumma amaral mu'minina bi ayyusallu alaih, baru Allah perintahkan orang-orang mukmin untuk berselawat kepada Nabi. Seluruh ibadah yang lain diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Anak kepubut gerol para jemaah. Salat yang Allah perintahkan, aqimus salata li dzikri, Allah tidak melakukan salat. Puasa yang Allah perintahkan, kutiba alaikumusiyam, Allah tidak melakukan puasa. Zakat yang Allah perintahkan, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, Allah tidak melakukan zakat. Haji yang Allah perintahkan, Allah tidak melakukan haji. Seluruh ibadah yang lain yang Allah perintahkan tidak didahului dilakukan oleh Allah itu sendiri. Tapi salawat, Allah sendiri yang pertama melakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kemudian Allah perintahkan para malaikatnya, wa malaikatahu yusalluna alan nabi, yusalluna alan nabi, berselawat mereka terhadap Nabi. Baru kemudian Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kalian untuknya. Baru tanya para jemaah. Di sini dapat kita lihat, fathabata bihada anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadat. Maka sebutlah dengan ayat ini, dengan dalilnya ayat ini, bahwa salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama ibadat. Maka perbanyaklah berselawat. Anak menceh bulan Maulud, orangnya kita tanya, lu dah selawat bulan Maulud mendang. Anak menceh sepanjang hidup kita perbanyaklah berselawat. Tidak mesti bulan Maulud, dalam bulan puasa pun. Baik menceh gunakan duri kedai baru mentelawut. Ada anak makan duri pi mentelawut para jemaah. Ada cerita para jemaah dulu, seorang syekh, beliau penyair yang sangat terkenal di zamannya, namanya Syekh Farazak. Beliau sangat suka memuji-muji Nabi Muhammad dengan syair-syairnya, dengan salawat-salawat yang beliau ucapkan. Dan kebiasaan beliau setiap tahun beliau melakukan ibadah haji, tipu haji. Nah, menjadi haji pada jemaah apa ya andri dan kan? Namun ada apa andri, setiap tahun beliau naik haji. Nah, ketika beliau telah menyelesaikan ibadah haji, beliau selalu menyempatkan diri berziarah ke makam Rasulullah. Lalu sampai di makam Rasulullah, beliau memperbanyak membaca salawat di depan makam Rasulullah dan membaca syair-syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tanpa terasa, tanpa beliau sadari, di belakang beliau itu ada seorang laki-laki yang memperhatikan beliau, melihat beliau membaca syair-syair dan selawat-selawat memuji Rasulullah.
Setelah Syekh Razak ini selesai membaca syair dan selawat kepada Nabi Muhammad, lalu laki-laki ini menegur beliau, mengatakan, "Wahai Syekh, saya ingin mengundang Syekh siang ini untuk makan siang di rumah saya." Lalu kata Syekh Razak, "Alhamdulillah, baik." Nah, ketika siang tiba, lalu berjalanlah kedua orang ini ke rumah laki-laki tadi, Syekh Razak dan laki-laki yang mengundangnya. Rupanya rumahnya jauh keluar kota Madinah. Sampai di rumah laki-laki ini, lalu dibawa masuk ke dalam rumah, lalu laki-laki itu memegang Syekh Razak. Laki-laki itu berkata, "Wahai Syekh Razak, saya mengundang Anda ke sini sebenarnya bukan ingin menjamu makan siang Anda, tapi saya ingin memotong lidah Anda karena saya benci kepada Anda. Setiap hari saya lihat Anda ketika mengunjungi makam Nabi selalu membaca selawat puji-pujian kepada Nabi." Maka ditariklah lidah Syekh Razak, lalu digunting Syekh Dahmat, putus. Setelah putus, laki-laki itu mengambil lidah Syekh Razak, lalu mengatakan kepada Syekh Razak, "Ambil kembali lidahmu ini, kemudian pulanglah kamu ke makam Muhammad, lalu bacakan selawat lagi kepada Nabi Muhammad." Syekh Razak itu menangis karena merasa sangat sakit ketika lidahnya digunting, dan karena merasa beliau tidak lagi bisa membaca salawat dan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad dengan lidahnya karena sudah digunting. Maka beliau mengambil potongan lidahnya, lalu beliau pulang menuju ke makam Nabi Muhammad. Sampai di makam Nabi Muhammad, para jamaah, beliau berkata di depan makam Nabi Muhammad, "Ya Allah, kalau engkau dan nabimu yang ada di dalam makam ini merasa senang dengan syair-syair dan salawat-salawat pujian yang aku sampaikan kepada nabimu ini, maka kembalikanlah lidah saya sebagaimana semula." Lalu sambil menangis, Syekh Razak itu tertidur. Ketika beliau tidur di samping makam Nabi Muhammad itu, beliau melihat Nabi Muhammad datang mendekati beliau. Lalu Nabi Muhammad meminta lidah itu, "Mana lidah kamu yang sudah dipotong?" kepada Muhammad. "Ini, wahai Rasulullah, berikan, biar saya yang menyambung lidah kamu, karena saya sangat suka mendengar pujian-pujianmu dengan syair dan salawat yang kamu sampaikan ke saya." Lalu Syekh Razak itu memberikan lidahnya kepada Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyambung kembali. Setelah itu beliau terbangun. Ketika beliau terbangun, beliau melihat lidahnya benar-benar telah tersambung. Lalu beliau membaca salawat dan puji-pujian sebanyak-banyaknya lagi kepada Nabi Muhammad sampai beliau pulang ke kampungnya. Tahun depan, para jamaah, beliau datang lagi melakukan ibadah haji, karena beliau setiap tahun melakukan ibadah haji, datang lagi melakukan ibadah haji. Setelah rangkaian ibadah haji selesai, beliau berkunjung lagi ke Madinah, ke makam Nabi Muhammad untuk berziarah. Beliau membaca lagi syair-syair pujian dan selawat kepada Nabi Muhammad. Setelah beliau selesai membaca syair pujian kepada Nabi Muhammad, tiba-tiba di belakang beliau ada seorang anak muda yang masih remaja datang menegur beliau dan mengajak beliau datang ke rumahnya. Teringat Syekh Razak, dulu juga seperti ini. Ada orang yang mengajak makan siang ke rumahnya, kadang-kadang mau dipotong lidah lagi, tapi beliau berbaik sangka, akhirnya beliau berangkat. Nah, ketika sudah sampai di rumah itu, beliau melihat, ini rumah yang tahun lalu saya datang, di mana lidah saya dipotong.
Lalu pemuda itu mempersilahkan masuk beliau ke dalam rumahnya. Setelah beliau masuk ke rumah pemuda itu, beliau melihat di dalam rumah pemuda itu ada satu kerengkeng besar. Ya. Ada satu kerengkeng, bahasa Indonesia, penjara lah yang besar. Ada satu penjara besar, penjara besi, yang ternyata di dalamnya ada kera yang sangat besar. Yang kera itu nampak meronta-ronta. Pemuda itu menjelaskan, "Wahai Syekh, itu adalah ayah saya yang dulu mengundang kamu ke rumah ini dan kemudian memotong lidahmu karena beliau benci kepada Anda karena Anda memuji Nabi Muhammad dan dengan syair-syair Anda dengan selawat. Setelah kejadian itu, satu hari setelahnya Allah merubah ayah saya menjadi kera. Hari ini saya ingin meminta kepadamu, wahai Syekh, maafkanlah ayah saya. Kalau memang Allah tidak menyembuhkan ayah saya, biar Allah cabut nyawanya saja." Lalu Syekh itu mengatakan, "Ya Allah, saya sudah memaafkan orang ini. Saya tidak menaruh dendam." Ketika itu kera itu mati, lalu berubahlah menjadi manusia kembali pada jemaah. Kata pemuda, "Inilah wahai Syekh yang dulu pernah terjadi kepada umat-umat yang lalu, di mana Allah menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 166, walamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Manakala mereka sombong dengan larangan yang kami larang terhadap mereka, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini menunjukkan kepada kita para jemaah bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad itu sangat utama, dan membenci berselawat itu langsung mendapatkan ganjaran di dunia ini. Sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.